Manusia diingatkan oleh Allah Ta'ala, aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo faidah hiya tamur. Kok kamu hidup di bumi tenang-tenang saja? Bisa saja bumi ini tamur. Tamur itu likuifaksi. Di semua tafsir, bukan sebagian, semuanya mengartikan tamur itu tattoribu wa tartafi'u fauqakum. Bumi itu bergelombang, menggeliat, likuifaksi, kemudian bumi ini di atas kamu. Terus potensi lagi kata Allah, apa juga kamu merasa baik-baik saja ketika Allah memutuskan ayursila alaikum hasiba, benda-benda langit jatuh ke bumi. Terakhir Allah juga mengingatkan bagaimana sistem bumi yang bisa menyerap air. Harusnya bumi itu enggak ada air karena bumi itu khasnya itu menyerap air. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imma'in. Bagaimana kalau bumi ini tahu-tahu menghisap semua air kemudian kita tidak menemukan air? Kamu bisa apa kata Allah? Siapa yang bisa mendatangkan air? Lalu dengan peringatan Allah seperti ini orang disuruh hati-hati cara ngelola bumi ini. Makanya saya senang kalau ini ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkan bumi. Kata ulama-ulama, takhallaku bi akhlaqillah. Jadi Allah itu begitu bangganya ketika cerita fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba mata'al lakum wa li'an'amikum. Kata Allah, lihat prestasi saya kata Allah. Prestasi saya itu menumbuhkan beberapa bijian, beberapa makanan, buah-buahan yang kamu butuhkan supaya kamu hidup di bumi ini nyaman. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada orang muslim, tidak ada manusia yang menanam pohon kemudian berbuah dan dimakan oleh manusia maupun binatang kecuali itu menjadi sedekah. Begitu juga ketika Allah ngeritik orang-orang yang jahat, yang tidak baik, kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi ciri utama orang yang tidak baik itu adalah wa yuhlikal hartha wan nasl. Yang merusak tanaman, merusak pertumbuhan, wan nasl merusak populasi. Sehingga populasi ini harus kita jaga. Perilaku ilmu itu di atas perilaku ibadah. Dulu Masjid Haram itu keren. Tapi karena salah kelola, itu diisi berhala-berhala yang ingin dapat berkahnya Ka'bah. Jadi orang kafir itu unik. Mensyirikkan Allah tapi dekat Ka'bah. Jadi percaya Ka'bah itu keramat supaya Tuhan ini dapat berkah malah diletakkan pinggir apa? Ka'bah. Jumlahnya 360 berhala. Tapi di saat yang sama orang kafir itu jumawa, mereka ini orang-orang baik. Buktinya menjadi sajanatul bait, menjadi pelayan-pelayan Ka'bah. Nabi saat itu terpinggirkan hanya sholat di Syi'bu Mina. Nabi dengan para sahabat itu makan daun, makan apa, dan sholat di Syi'bu Mina. Tidak di tempat yang terhormat yaitu Al-Masjidil Haram. Ketika para orang kafir jumawa bilang, bagaimana Muhammad orang terhormat sementara dia ibadah saja di lereng-lereng gunung. Sementara kita adalah sajanatul bait. Kita adalah ahlu sikoyatil haj. Itu terus Allah ngendikan aja'altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jadad. Allah itu bela Nabi. Jangan pernah pakai ukuran bahwa ibadah haji merawat Baitullah itu menjadi ukuran lebih baik. Ukuran lebih baik adalah ketika itu orang ibadah secara benar. Yaitu tauhid. Ini orang sudah lupa bahwa pernah Allah itu ngeritik sikoyatal haji wa imaratal masjidil